Selamat datang di video pembelajaran akuntansi keuangan dengan saya, Ibu Ais Nurbaiti, akan menemani kalian dalam memahami materi yang sangat penting, yaitu mengelola kartu piutang. Dalam video ini, kita akan belajar bagaimana cara mencatat dan mengatur piutang dengan baik supaya bisa memudahkan dalam pekerjaan akuntansi. Yuk, kita mulai belajar bersama dan jangan lupa catat hal-hal pentingnya ya. Pernah nggak sih kalian minjemin uang ke teman atau kalian menjual sesuatu ke teman, tapi teman itu bayarnya nanti? Nah, itu namanya piutang. Tapi, gimana sih caranya kita mencatat dan mengatur piutang itu? Disinilah kita butuh yang namanya kartu piutang. Jadi, sebelum kita bahas lebih jauh, yuk kita pahami dulu apa itu piutang. Siap? Let's go! Dalam gambar ini, kita melihat contoh transaksi kredit antara pabrik sepatu menjual produknya kepada toko secara kredit dengan syarat pembayaran 2/10 N/30. Artinya, toko sepatu harus melunasi pembayarannya dalam waktu maksimal 30 hari. Namun, jika toko membayar dalam waktu 10 hari, mereka akan mendapatkan potongan harga sebesar 2% dari total tagihan. Nah, transaksi ini menciptakan piutang bagi pabrik sepatu. Jadi, piutang adalah sejumlah tagihan yang akan diterima oleh perusahaan dalam bentuk kas dari pihak lain sebagai akibat penyerahan barang atau jasa secara kredit. Piutang adalah aset penting bagi perusahaan. Karena apa? Karena mencerminkan potensi pemasukan di masa depan dari pelanggan yang telah dilayani. Piutang dapat diklasifikasikan menjadi 3 jenis utama, yaitu piutang dagang. Piutang dagang adalah hak perusahaan untuk menerima pembayaran dari pelanggan sebagai hasil penjualan barang atau jasa secara kredit. Contohnya tadi, transaksi antara pabrik sepatu dan toko sepatu, di mana toko memiliki kewajiban untuk membayar sesuai dengan syarat kredit yang telah disepakati. Dan yang kedua adalah piutang wesel. Piutang wesel adalah piutang yang didukung oleh janji tertulis formal dari pelanggan untuk membayar sejumlah uang tertentu pada tanggal tertentu di masa depan. Piutang ini biasanya lebih aman karena ada dasar hukum yang lebih kuat. Dan klasifikasi yang ketiga adalah piutang non-dagang. Piutang non-dagang adalah piutang yang tidak terkait langsung dengan aktivitas utama perusahaan, seperti pinjaman yang dilakukan karyawan atau pihak lain, klaim atas asuransi, atau piutang bunga. Meski tidak terkait dengan penjualan, piutang non-dagang tetap dianggap sebagai aset perusahaan. Dengan klasifikasi ini, perusahaan dapat mengelola piutangnya secara lebih terstruktur sesuai dengan jenis dan sumbernya. Setelah memahami klasifikasi piutang, kita juga perlu memahami situasi apa yang dapat mempengaruhi piutang. Salah satunya adalah retur penjualan. Retur penjualan terjadi ketika pelanggan mengembalikan barang yang sudah dibeli, baik karena cacat, tidak sesuai pesanan, atau alasan lainnya. Dalam konteks piutang, retur penjualan akan mempengaruhi nilai piutang yang tercatat karena pelanggan tidak lagi berkewajiban membayar untuk barang yang dikembalikan. Misalnya, jika toko sepatu mengembalikan beberapa sepatu ke pabrik karena cacat, nilai piutang pabrik akan berkurang sesuai dengan jumlah barang yang dikembalikan. Retur penjualan dicatat dalam jurnal umum atas dasar memo kredit.
Dan retur penjualan juga mempengaruhi laporan keuangan perusahaan, terutama dalam hal pengurangan pendapatan dan penyesuaian saldo piutang. Hal lain yang juga turut kita perhatikan dalam pengelolaan piutang adalah risiko piutang tak tertagih. Piutang tak tertagih terjadi ketika pelanggan gagal memenuhi kewajibannya untuk membayar utang, baik karena masalah keuangan, kebangkrutan, atau alasan lainnya. Misalnya, jika toko sepatu yang berutang kepada pabrik sepatu mengalami kebangkrutan dan tidak mampu membayar, maka piutang tersebut akan dikategorikan sebagai piutang tak tertagih. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi keuangan perusahaan karena aset yang seharusnya diterima tidak terrealisasi. Untuk mengantisipasi resiko ini, perusahaan biasanya mencatat beban piutang tak tertagih menggunakan metode tertentu, seperti metode langsung atau metode cadangan. Dengan cara ini, perusahaan dapat mempersiapkan laporan keuangan yang lebih realistis dan mengurangi dampak negatif dari piutang yang tidak tertagih. Tapi, piutang tersebut bisa dihapuskan setelah dinyatakan tidak mungkin dapat dibayar dengan alasan yang sudah diverifikasi kebenarannya. Nah, transaksi ini bisa dibuktikan dengan bukti memorial yang dibuat oleh bagian kredit. Dalam pencatatan mutasi kartu piutang, terdapat beberapa dokumen penting yang digunakan untuk mencatat transaksi yang mempengaruhi saldo piutang pelanggan. Dokumen tersebut meliputi faktur penjualan. Faktur penjualan adalah dokumen yang diterbitkan oleh penjual kepada pembeli sebagai bukti transaksi penjualan kredit. Nah, isinya apa di dalam faktur penjualan? Ada jasa yang dijual, harga, jumlah, dan syarat pembayaran. Faktur penjualan menjadi dasar pencatatan penambahan piutang dalam kartu piutang. Dan yang kedua adalah bukti kas masuk. Bukti kas masuk adalah dokumen ini digunakan untuk mencatat penerimaan pembayaran dari pelanggan, baik berupa uang tunai, transfer bank, atau cek. Bukti kas masuk menjadi dasar untuk mengurangi saldo piutang di kartu piutang. Dan yang ketiga adalah nota kredit. Nota kredit sendiri adalah dokumen yang diterbitkan oleh penjual kepada pembeli sebagai pengakuan atas pengembalian barang atau koreksi terhadap kesalahan faktur. Dokumen yang digunakan untuk mengurangi saldo piutang akibat retur penjualan atau diskon khusus yang diberikan setelah transaksi. Dan yang terakhir adalah bukti memorial. Bukti memorial adalah dokumen internal yang digunakan untuk mencatat penyesuaian piutang yang tidak terkait langsung dengan transaksi penjualan atau penerimaan pembayaran. Contohnya adalah penghapusan piutang tak tertagih atau penyesuaian saldo akibat kesalahan pencatatan. Nah, dengan menggunakan dokumen-dokumen ini, perusahaan dapat memantau perubahan saldo piutang secara akurat, memastikan laporan keuangan yang andal, dan meminimalkan kesalahan dalam pencatatan. Oke, kita ke materi selanjutnya adalah pengelolaan kartu piutang. Kita harus tahu dulu kartu piutang itu apa. Kartu piutang adalah catatan yang digunakan untuk memantau saldo piutang setiap pelanggan secara individual. Nah, pengelolaan kartu piutang yang baik sangat penting untuk memastikan kelancaran arus kas dan keakuratan laporan keuangan. Tugas bagian kartu piutang adalah di bawah Departemen Akuntansi, dan tugas hariannya adalah mencatat mutasi piutang untuk setiap debitur. Baik itu mencatat transaksi, memantau saldo piutang, melakukan rekonsiliasi, mengelola penagihan, atau melaporkan mutasi piutang. Nah, apa itu mutasi piutang?
Mutasi piutang adalah semua perubahan yang terjadi pada saldo piutang pelanggan dengan beberapa transaksi. Jika terjadi transaksi penjualan kredit didukung dengan dokumen faktur penjualan, mutasi piutangnya bertambah. Jika terjadi transaksi retro penjualan, dokumen pendukungnya adalah memo kredit. Mutasi piutangnya berkurang. Transaksi ketiga, penghapusan piutang yang didukung dengan bukti memorial, mutasi piutangnya berkurang. Transaksi keempat, ketika menerima pembayaran atau penerimaan kas dari piutang, dokumen pendukungnya adalah bukti kas masuk, mutasi piutangnya berkurang. Berikut ini adalah contoh kartu piutang yang digunakan untuk mencatat transaksi terkait piutang pelanggan secara rinci. Kartu piutang mencakup beberapa informasi penting, yaitu kolom identitas pelanggan. Di bagian atas kartu piutang tercantum nama pelanggan sebagai identitas pihak yang memiliki utang kepada perusahaan. Kemudian ada kolom tanggal. Kolom ini mencatat tanggal setiap transaksi seperti tanggal penjualan, pembayaran, atau retur. Dan ada syarat. Syarat ini untuk mencantumkan yang seperti yang Ibu contohkan sebelumnya 2/10 N/30. Jatuh temponya tanggal berapa, syarat pembayarannya apa. Dan ada kolom keterangan berisi penjelasan singkat tentang jenis transaksi seperti penjualan kredit, pembayaran, atau retur penjualan. Dan ada kolom debit, kredit, dan saldo. Kolom debit mencatat penambahan piutang biasanya berasal dari penjualan kredit. Sedangkan kolom kredit mencatat pengurangan piutang misalnya dari pembayaran, retur penjualan, atau penghapusan piutang tak tertagih. Dan ada kolom saldo. Kolom saldo ini menunjukkan sisa piutang pelanggan setiap transaksi. Dengan mencatat mutasi seperti ini, perusahaan dapat memantau piutang pelanggan secara terperinci dan akurat. Sekarang Ibu kasih contoh transaksi ya. Di sini ada PD Cosmos. Saldo piutang per 1 Juni. Jadi di awal dia memiliki saldo piutang untuk toko laris yang beralamatkan Semarang dengan nomor faktur penjualan 501 tanggalnya 6 Mei sebesar 57.375.000. Nah, pada tanggal 4 Juni 2024 ada transaksi nih, dijual barang dagang kepada toko laris dengan syarat 2/5 N/30 sebesar 26.925.000 dengan nomor faktur penjualan 601. Dicatatnya jurnal apa ya? Transaksi tersebut dicatat pada jurnal penjualan dan jangan lupa dicatat juga pada kartu piutang ya. Oke, masuk ke dalam sales journal. Tanggal 4 Juni tokonya toko laris, dokumen numbernya FPJ 601, term of payment-nya 2/5 N/30, debitnya account receivable pada sales of merchandise untuk jurnalnya, dan masuk ke dalam kartu piutang. Nomor kartunya 001, customer-nya toko laris, alamatnya Semarang, sheet-nya sheet pertama, term of payment-nya 2/5 N/30 dari syarat pembayarannya, dan kredit limitnya adalah 50 juta. Tadi 1 Juni kita masukkan tadi saldo piutangnya, ya kan? Ada saldo piutangnya. Kemudian 4 Juni kita masukkan description-nya FPJ 601. Penjualan masuknya ke dalam debit 26.925.000 dan saldonya adalah penambahan dari saldo awal ditambah dengan penjualan kredit.
Dan sekarang contoh transaksi dari retur penjualan. Pada tanggal 5 Juni diterima kembali barang dagang dari toko laris atas transaksi tanggal 4 Juni. EPJ 601 karena tidak sesuai dengan pesanan sebesar 498.000 dengan bukti memorial 601. Dicatat di jurnal apa ya? Oke, dicatat pada jurnal umum dan jangan lupa dicatat juga pada kartu piutang. Oke, dalam adjusting jurnal tanggal 5 Juni invoice-nya bukti memorial. Description-nya adalah retur penjualan pada account receivable mengurangi piutang ya. Oke, debitnya 498.000 dan kreditnya piutang 498.000. Oke, dicatat di kartu piutang tanggal 5 Juni dengan bukti memorial. Dan bagian apa ayo mutasinya? Mutasinya untuk retur di bagian kredit. Dan untuk saldonya mengurangi saldo piutang. Nah, sekarang pada tanggal 10 Juni diterima tagihan dari toko laris atas faktur nomor FPJ 501 tanggal 5 Mei. Didukung dengan bukti kas masuk nomor 601. Dicatat jurnal apa lagi? Dicatat pada jurnal penerimaan kas dan jangan lupa dicatat juga pada kartu piutang. Oke, masuk ke dalam cash reserve journal. Tanggal 10 Juni, deskripsinya toko laris, bukti pendukungnya BKN 601, debitnya cash in bank, dan kreditnya account receivable ya, uang diterima oleh perusahaan dan mengurangi piutang. Untuk di kartu piutangnya 10 Juni bukti kas masuk. Di mana mutasinya? Mutasinya ya di kredit mengurangi saldo piutang. Untuk transaksi yang terakhir ini, tanggal 4 Agustus pengadilan menyatakan toko laris bangkrut. Sisa saldo piutangnya harus dihapuskan. Nah, dicatat di jurnal apa sekarang? Dicatat pada jurnal umum dan jangan lupa juga dicatat pada kartu piutang. Masuk 4 Agustus dengan description atau jurnal debit pada bad debt expense dan kredit pada account receivable mengurangi piutang ya. Jadi debitnya adalah bad debt expense 26.427.000 dan kreditnya piutang 26.427.000. Jangan lupa masukin kartu piutang 4 Agustus di bagian apa? Bagian kredit. Yes, jadi sisanya itu dihapuskan dan akhirnya saldo dari PD Laris dinyatakan 0. Setelah kita mengetahui saldo akhir piutang dalam kartu piutang, kita harus rekapitulasi dan konfirmasi piutang. Apa sih rekapitulasi itu? Rekapitulasi adalah proses penyusunan laporan yang merangkum setiap transaksi piutang perusahaan dalam periode tertentu. Dan konfirmasi piutang adalah proses verifikasi atau pemeriksaan saldo piutang yang dilakukan oleh pihak perusahaan kepada pelanggan. Dan tujuan dari rekapitulasi dan konfirmasi piutang itu adalah menjaga stabilitas bisnis perusahaan, memastikan akurasi, mengidentifikasi piutang tak tertagih, dan meningkatkan arus kas perusahaan. Melalui proses rekapitulasi dan konfirmasi piutang, perusahaan dapat memastikan bahwa laporan keuangan yang disusun mencerminkan posisi keuangan yang akurat, serta membantu mengidentifikasi masalah piutang yang harus segera ditangani.
Demikian pembahasan kita kali ini mengenai pengelolaan kartu piutang. Semoga penjelasan yang Ibu sampaikan dapat membantu anak-anak memahami konsep yang lebih baik. Jangan lupa untuk terus berlatih dan mendalami materi ini ya. Oke, terima kasih telah menyimak dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Bye bye.